Shalom, selamat bertemu kembali di MET 2819 channel yang membawakan intisari pembelajaran sekolah Sabat setiap minggu, dan kita telah masuk dalam minggu pembelajaran yang keenam, yaitu Sabat yang keenam di kuartal yang ketiga di tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan, dan kami juga memohon hikmat dari surga untuk membantu kami, supaya ketika kami menelusuri intisari pembelajaran sekolah Sabat ini, maka kami dapat mengerti dan kami dapat memanfaatkannya di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu. Terima kasih juga untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, untuk pembelajaran kali ini, ayat hafalan kita terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. Dan ayat ini berbunyi seperti berikut. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam pembacaan ayat hafalan sebentar tadi, dia membawa intipati yang sangat penting. Saudara-saudara, Yusuf adalah seorang dari anak Yakub. Yusuf dilahirkan dalam keluarga yang agak beragama atau religious. Tetapi keluarganya bukanlah sebuah keluarga yang sempurna. Dalam dunia yang sudah berdosa ini, saya tidak tahu kalau kita dapat menemukan sebuah keluarga yang benar-benar sempurna. Bagaimanapun, Yusuf mempelajari segala sesuatu tentang Tuhan melalui keluarganya. Dan inilah kunci kepada kekuatan pribadi Yusuf ketika ia mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Yusuf seorang anak yang dimanjakan, tetapi kemudian ditinggalkan, dihina, kemudian ditinggikan, difitnah, dan begitulah asam garam kehidupannya. Suatu kehidupan yang penuh dengan turun naik dan pancaroba. Namun keadaan yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuatkan dia kehilangan fokus hidupnya. Kesusahan yang dialaminya tidak membuatkan dia berserah kepada takdir atau nasib seperti mana yang banyak orang selalu katakan. Pelajaran minggu ini mempunyai beberapa subtopik. Masalah di rumah, memilih haluan yang baharu, mencari harga diri yang sebenar, mempunyai hubungan menurut cara Tuhan, dan pergolakan besar pada jarak dekat dan bersifat
pribadi. Kita lihat subtopik yang pertama. Masalah di rumah. Saya ingin bertanya, dalam rumah tangga manakah kita boleh menemukan suatu keluarga yang sempurna tanpa ada masalah? Di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, disebutkan inilah riwayat keturunan Yakub. Kemudian katanya, Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, dia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan juga Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Konflik berlaku di dalam keluarga yang sebegini. Malah dalam keluarga kita pun konflik boleh terjadi. Di dalam keluarga Yusuf ini, dari generasi yang sebelumnya pun memang sudah ada konflik. Abraham ada konflik dengan Sarah dan Hagar. Yakub menikahi dua wanita yang bersaing seumur hidup mereka. Konflik-konflik seperti ini berterusan. Tentang saudara-saudara Yusuf, ada konflik. Ruben meniduri ibu tirinya. Yahuda meniduri menantunya. Simon dan Lewi membunuh semua orang di suatu desa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, 20 dan 21 menyatakan tentang Abraham, Ishak, Yakub adalah pahlawan iman. Bagaimanakah mereka boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman dengan problem yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka? Mereka bergumul dengan masalah. Mereka bergumul dalam masalah keluarga mereka. Tetapi mereka belajar tentang iman, kasih, dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam keluarga boleh saja ada masalah. Dalam keluarga boleh saja ada kesusahan, ketidaksependapatan dalam beberapa hal. Tetapi di dalam keluarga harus ada dan ditemukan pengajaran tentang bagaimana mengimani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kita teruskan, mari kita baca di dalam Ulangan pasal 4 ayat 29. Dalam ayat ini katakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan, Tuhan Allahmu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yusuf dikasihi. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 3 disebutkan hal ini. Tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Malah mempunyai niat untuk membunuh dia. Kejadian pasal 37 ayat 4 hingga 5 dan Kejadian pasal 19 ayat yang ke-20. 19 sampai ke-20 maksud saya.
Ketika usianya 17 tahun, saudara-saudaranya menjual dia menjadi hamba atau budak kepada bangsa Midian. Dia terpisah dari keluarganya. Tetapi walaupun dia terpaksa pergi oleh sebab dia telah dibeli sebagai hamba oleh orang-orang Midian, Yusuf tetap percaya kepada apa yang telah dia pelajari di dalam rumahnya, yaitu tentang kesetiaan, tentang iman, tentang pengharapan, dan tentang kasih Tuhan kepadanya. Walaupun dia sengsara, dia tidak berputus asa karena dia tahu Tuhan sentiasa bersama-samanya. Malah kesusahan inilah yang membuat dia setia di dalam setiap keputusannya. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan di dalam setiap perbuatannya, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Dia meletakkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam setiap detik kehidupannya. Apa yang dia pelajari di rumah telah dia ambil sebagai prinsip. Sekalipun sekarang dia sudah berada di dalam haluan yang lain, yang sebenarnya bukan pilihannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam subtopik yang seterusnya dinyatakan sebagai berikut. Mencari harga diri yang sebenar. Mari kita lihat dahulu Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dalam Kejadian 37 ayat 36. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sesampai di Mesir, dia dijual oleh orang Midian kepada Potifar. Dijual sebagai hamba. Dijual sebagai seorang budak. Sebelumnya dia adalah seorang anak kesayangan. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Tiada harga dirinya. Dia hanya seorang hamba yang terpaksa melakukan apa sahaja perintah yang diperintahkan oleh tuannya kepadanya. Benarkah dia ini sudah hilang maruahnya? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, harga diri Yusuf tidak didasarkan kepada statusnya sebagai hamba kepada Potifar. Dia tetap bernilai di mata Tuhan. Tuhan melihat kita dari kacamatanya yang penuh dengan warna-warni kasih karunia. Dia melihat kita sekarang seperti kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Ada dua janji di dalam Alkitab yang cukup jelas. Satu yang terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Kemudian
di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih atau dikasihi dalam Tuhan, sementara kita mencari harga diri kita yang sebenar di dunia ini, dan ketika harga diri kita diperolok-olokkan orang, direndah-rendahkan oleh orang lain, jangan susah hati, sebab Tuhan menilai kita dengan nilai yang tinggi di mata. Kita ditebusnya dan kita disebut sebagai anak-anak. Di dalam subtopik yang seterusnya disebutkan sebagai berikut, mempunyai hubungan menurut cara Tuhan. Kita memahami bahwa Yusuf menjadi hamba kepada Potifar. Dan pada Kejadian 39 ayat yang ke-9, Yusuf sedang berkata-kata kepada istri Potifar, yaitu seorang istri yang penuh dengan hawa nafsu. Dan di dalam ayat ini dikatakan sebagai berikut, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Tuhan memberkati Yusuf karena dia seorang anak muda yang berprinsip, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab itu Potifar sudah mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurus segala harta milik dan kekayaan Potifar. Hanya satu yang membedakan baginya, yaitu istri Potifar. Dan ketika istri Potifar berusaha untuk menggoda Yusuf, dia mengugut Yusuf dengan kedudukannya sebagai istri Potifar untuk supaya Yusuf tunduk kepada kebahuan. Tetapi Yusuf di dalam masa ini, dia tetap setia dan tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia berjaya untuk mengatasi pencobaan tersebut karena dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah yang dipelajarinya ketika masih bersama-sama dengan ibu bapak. Dia melakukan semua kebaikan dalam kasih, dan Tuhan selalu diberikan keutamaan. Saudara-saudara, di dalam apapun skenario kehidupan, dan mungkin di dalam apapun tawaran yang diberikan oleh dunia kepada kita, yang sangat licik dan seolah-olah membawa kepuasan kepada kita, mari kita belajar untuk menjadi cerdik, untuk menjadi seorang yang berpendirian, dan untuk menjadi seorang yang taat seperti Yusuf
Kalau kita melihat di dalam pelajaran yang seterusnya, subtopik ini katakan pergolakan besar pada jarak yang dekat dan bersifat pribadi. Pada waktu Yusuf menetapkan dirinya untuk tidak mau mengiyahkan hawa nafsu istri Potifar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan di penjara oleh Potifar. Walaupun sebenarnya Potifar boleh saja membunuh dia. Tetapi karena Potifar melihat ada kesangsiannya terhadap tuduhan istrinya kepada Yusuf itu sendiri, maka dia hanya memenjarakan Yusuf saja untuk memastikan harga dirinya terpelihara. Di dalam penjara, Yusuf sekali lagi menunjukkan kesetiaannya. Yusuf sekali lagi menunjukkan keunggulannya sebagai seorang yang percaya, seorang yang setia, seorang yang mengutamakan Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-22 katakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Pada waktu dia berada di rumah Potifar, Potifar menyuruh Yusuf untuk menguruskan segala harta miliknya. Dan sekarang, ketika dia berada dalam penjara, kepala penjara meletakkan kepercayaan kepada Yusuf untuk menguruskan segala sesuatu yang perlu dikerjakan dan yang perlu diuruskan di dalam penjara. Karena Yusuf adalah seorang yang benar-benar jujur, setia, dan sangat dipercayai. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yusuf mempercayai Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam perhubungannya, sekalipun dia berada di dalam penjara. Dia juga prihatin kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Dia boleh mengesan kalau ada di kalangan mereka yang dalam penjara itu berada dalam kegelisahan. Sebab itu dia menghampiri juru minum dan juru roti. Di dalam Kejadian pasal 40 ayat 6 dan 7 katakan, mereka gelisah dengan mimpi masing-masing, dan Yusuf dengan ilham dan hikmat dari Tuhan memberikan arti kepada mimpi mereka. Dan seperti yang telah dikatakan dalam pentafsiran mimpi mereka oleh Yusuf sendiri, maka juru minum kembali kepada tugasnya sebagai petugas di istana. Dan Yusuf mengatakan kepada juru minum itu, jika engkau sudah kembali bekerja di istana, ingatlah apa yang telah kulakukan kepadamu. Kita lihat bahwa hubungan manusiawi Yusuf dan juga hubungan Yusuf dengan Tuhan terserlah di dalam bahagian cerita ini. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita hidup di dalam konflik kosmik. Setan berusaha untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Tetapi Yusuf membuktikan bahwa di dalam posisi yang paling teruk sekalipun, ketika berada di penjara pun, dia masih memelihara hubungan sesama manusia dan hubungannya kepada Tuhan. Kita harus lebih berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika hubungan kita dengan siapapun di dunia ini menjadi rumit,
dan susah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari manakah Yusuf mendapat kekuatan seperti ini untuk tetap bertahan sebagai seorang pemuda yang unggul, setia kepada Tuhan, memegang prinsip-prinsip Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan melakukan kerjanya dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh keprihatinan? Ya, karena dia memiliki semua pengajaran yang baik-baik ini, prinsip-prinsip hidup ini dari keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari awal lagi pelajaran kita menyatakan bahwa tajuknya pun mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Poin yang paling utama dalam intisari pembelajaran sepanjang minggu ini adalah sungguh pun keluarga tidak sempurna. Tetapi di dalam keluargalah kita mendapat pendidikan dan juga latihan untuk menjadi setia kepada Tuhan. Yusuf adalah contoh yang terbaik. Ada orang mengatakan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Yusuf tidak mengenang kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi dia mengenang setiap pelajaran-pelajaran, latihan-latihan yang diberikan oleh ibu dan bapaknya ketika dia masih bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah suatu tempat yang disukai oleh para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Pengaruh rumah tangga Nasrani yang dijaga dengan hati-hati pada masa pertumbuhan anak-anak dan masa remaja ialah perlindungan yang paling selamat melawan kejahatan dunia ini. Dalam suasana rumah tangga yang demikian, anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapaknya dan dalam dunia ini maupun Bapa yang di surga. Saya ulangi kalimat ini. Anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapaknya dalam dunia ini maupun Bapaknya di surga. Ya, walaupun tidak sempurna, tetapi institusi keluarga merupakan bahagian yang terpenting di dalam melaksanakan pendidikan yang sejati bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak lagi intipati di dalam pelajaran sekolah Sabat ini yang kita boleh temukan dan yang boleh kita gunakan untuk terus menambah baik kehidupan kita. Dan Anda akan temukan itu ketika Anda terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu pembelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah beserta dengan kami sepanjang kami menelusuri intisari pembelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-6 ini. Dan bantu kami supaya kami menemukan lebih banyak intipati pembelajaran daripada pelajaran ini. Supaya semua ini boleh berguna untuk memperbaiki kehidupan kami. Khususnya di dalam institusi kekeluargaan kami.
Terima kasih Tuhan untuk jawabanmu yang pasti. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.